Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar anak ibu hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Ibu bernama Yuni SPD, guru kelas 5 SD Negeri 08 Lubuk Alung. Muatan pelajaran kita IPA pada tema 3 adalah KD 3.3, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Sesungguhnya pencernaan manusia itu adalah proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Mulut fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut yang prosesnya dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah adalah membantu makanan secara mekanis, sedangkan air liur membantu makanan secara kimiawi. Bagian alat pencernaan di mulut itu yang pertama lidah berfungsi untuk mengunyah menelan makanan menuju kerongkongan. Kemudian gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Sedangkan kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Kemudian ludah berfungsi juga untuk memudahkan penelanan makanan. Pencernaan secara mekanis itu merupakan pencernaan makanan dengan cara dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Sementara pencernaan secara kimiawi merupakan pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Organ yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memudahkan makanan dari mulut hingga ke lambung. Dari kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit menuju lambung. Gerakan peristaltik ini dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan. Organ yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan alat pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen yang merupakan bentuk belum aktif dari pepsin. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim. Pertama, enzim pepsin yang berfungsi mengubah molekul protein menjadi asam amino. Di dalam lambung juga terdapat enzim renin, berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Nah, di lambung anak ibu juga terdapat asam klorida. Nah, asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, untuk bagian yang keempat adalah usus halus. Usus halus ini sebenarnya sangat panjang, tetapi melipat-lipat di perut. Nah, usus halus ini terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Usus besar, yang kelima adalah usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Usus besar ini terdiri dari Assalamualaikum usus besar warahmatullahi naik, usus wabarakatuh. besar melintang, dan Perkenalkan, usus besar saya turun. Yuni Fitriani Sedangkan SPD, fungsi dari usus besar ini adalah untuk calon guru mengabsorpsi, penggerak menyerap dari air dan mineral, kemudian tempat pembentukan vitamin K, dan mendorong tinja untuk keluar. Nah, bagian yang terakhir adalah disebut anus, yang keenam. Nah, anus ini merupakan akhir dari saluran pencernaan kita, tempat lubang keluar. Nah, sisa pencernaan yang kita makan ini akan dibuang keluar melalui anus. Sedangkan cairannya yang tidak berguna akan keluar melalui air seni kita. Nah, jika disimpulkan, urutan sistem pencernaan pada manusia dimulai dari yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, kemudian menuju lambung, setelah itu masuk ke usus besar, lalu usus halus, kemudian masuk ke usus besar, dan terakhir pada anus.
Nah, sistem ini anak ibu dalam menyebutkannya tidak boleh secara acak-acak, tapi harus secara berurutan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak ibu telah menyaksikan semua. Kelas 5 asyik, Padang Pariaman berjaya, guruku hebat, muridku pintar. Jangan lupa ikuti terus channel ibu, saksikan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.